Halo semua, jumpa lagi di channel Ruang Tutorial. Di pembahasan kali ini kita akan sharing tentang pembuatan program sederhana menggunakan Visual Basic for Application di Excel. Excel yang saya gunakan di sini Excel 2013. Untuk tutorial kali ini kita akan menggunakan formula ataupun menu yang kita gunakan selain Visual Basic Editor, yaitu pertama menu data validasi. Contoh seperti ini, jadi menu data validasi yang kita gunakan di sini. Oke, jadi menu data validasi yang kita gunakan. Kemudian berikutnya yaitu fungsi dari VLOOKUP. Jadi fungsi dari VLOOKUP jadi yang kita gunakan. Yang berikutnya yaitu fungsi dari repeat itu untuk mengeluarkan nilai dari data nomor transaksi yang kita tambahkan nilai 0 di depannya. Selanjutnya fungsi untuk penjumlahan ataupun sum if, jadi untuk menambah nilai stoknya. Jadi ini juga membahas yang akan kita buat yaitu per bagian-bagian. Yang pertama yaitu cara membuat stok entry dan kode transaksi. Ini sifatnya otomatis, jadi kode transaksinya berdasarkan nilainya berurutan. Yang kedua yaitu tentang tiap kategori stok barang, yang nantinya di video lanjutannya yaitu kita cara membuat data transaksi. Dan yang terakhir kita akan membuat stok barang dan laporan transaksi. Seperti contoh di sini kita akan membuat daftar minyak yang belum ada. Untuk daftar transaksi ini berhubung tidak ada, maka bisa di off kan, tidak perlu diisi, tapi cukup nama barang. Misal bimoli, untuk harga berinya 43.000. Jumlahnya ini kita buat eceran ya, ecerannya, jadi harganya itu jumlah kita kulaannya mungkin 50. Oke, maka kita sebentar, kita matikan dulu fungsinya. Maka kita proses simpan. Nah, di sini proses simpan akan menyimpan di RStock ataupun database-nya. Oke, simpan. Kita kembali ke data stok lagi. Maka di sini keluar data bimoli. Ini jumlah 50. Nah, sekarang gimana kita menambah stoknya? Kita masukkan kode transaksinya OL titik nolnya 1 kali. Nah, di sini tanda keluar bahwa tidak boleh mengisi di data ini. Maka keluarkan harga beli. Harga belinya misal sama 43. Di sini kemudian harga nambah data 10. Jadi di sini stok, kemudian kita kembali, maka nilai stoknya adalah 60. Jadi itu sebelum dari pembahasan detail per bagian dari pembuatan data stok ini, jangan lupa untuk klik subscribe terlebih dahulu, like, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan update-update video terbaru dari channel Ruang Tutorial. Jadi lanjut, kita mulai langkah awal. Di sini kita membuat pertama yaitu data library untuk jenis barang. Jadi kategori jenis barang. Contohnya saya buat sheet di sini library. Nah, di menu library ini kita zoom ya. Jadi di menu library ini berisi tentang data-data dari produknya, kategorinya. Contoh semisal obatan, oke. OB misal gini. Jadi
kode ini sebenarnya 2 angka ya, jadi kita bisa lakukan untuk pengkodeannya. Jadi terserah kita untuk kodenya. Setelah itu, setelah kita membuat kategori ini, maka data ini kita hubungkan terhadap jenis barang melalui apa? Data validasi. Jadi kita pilih menu data, kemudian data validation, kemudian kita pilih data validasi. Di sini kita pilih untuk pertama standar normalnya adalah kita ulangi. Jadi secara normalnya itu data validasi dia di any value, maka kita pindahkan ke list. Setelah itu kita klik ada tanda kursor warna merah di tengahnya, kita klik untuk source-nya, kemudian kita pilih untuk ke arah library. Di sini kita pilih untuk hanya di jenis produknya saja. Contoh kita ingin menambahkan spesial untuk segini aja, tidak terlalu banyak agar tidak ada list kosong di bawahnya. Oke, kita kembali lagi atau bisa tekan enter. Kemudian oke. Oke, ini sudah jalan untuk kategorinya. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat namanya itu di sini nomor kon. Jadi nomor kon ini, jadi ini kita buat library-nya dulu atau inisial ininya jumlah data. Jadi kita buat dulu jumlah data yang tersimpan akan diproses di data rstock. Jadi kita buat database dulu di sini kolom tabelnya. Jadi berisi dari nomor, kode transaksi, nama produk, kategori, jumlah beli, jumlah stoknya yang kita masukkan. Selanjutnya di sini kita hapus saja di sini. Kemudian ini juga, ini adalah nomor transaksi. Oke, ini nanti kita bahas. Jadi jumlah data ini digunakan ketika kita proses simpan, maka akan dicek jumlah datanya berapa di sini, maka ditaruh yang paling akhir. Maka rumusnya kita masuk ke rstock dulu, pilih di nomor. Setelah itu kita masuk ke formula, dinamai name manager. Di sini ini sudah saya buat itu. Ketika di ini, maka kita pilih nomor, refernya itu sama dengan 1. Oke, close. Setelah itu kita masuk ke program lagi. Ini sama dengan nomor, maka sudah keluar detail ininya. Kemudian ditambah nilai kon. Nah, nilai kon dari ini kita ambil ke nilai ini F4, kemudian kita bisa tambah di sini mungkin 5000, tutup enter. Jadi konnya sudah ke-7, data ke-7. Nah, jadi yang akan diproses selanjutnya data ke-7. Ini yang akan diproses. Jadi di sininya ada data ke-7. Coba kita cek di sini konnya RC5. C5 dilihat C, dari C5 sampai oke. Maka ini dikurangi 1. Jadi untuk memunculkan berapa sih jumlah data yang sudah dibuat. Untuk yang di sini, ini bisa kita copy paste saja, taruh di sini. Setelah itu kita buat di sini kita pindahkan aja. Hanya kita yang akan cek adalah data di sini. Oke, sampai kita buat 50, enter. Kalau minnya dia nggak perlu, ini kita hapus. Jadi di sini
ketika kita proses, maka data yang akan masuk adalah data yang kedua di sini munculnya. Setelah itu kita akan membuat kode transaksi. Kode transaksi itu didapatkan dari data library ini, kode inisial ditambah dari nomor transaksi. Itu yang dibuatnya. Jadi contohnya kita hapus dulu, maka kita menggunakan untuk formula VLOOKUP. VLOOKUP ini ambil datanya dari mana? Dari data minyak, dari jenis barang, kemudian kita mengambil dari data library. Library adalah dari produk ke bawah. Oke, mungkin F4 dikunci dulu, koma, kita ambil nomor 2 karena kolom ke 2 yang kita ambil. Kemudian false. Oke, ini sudah kita dapatkan nilai OL. Maka selanjutnya ini kita tutup kurung, kita kunci kembali. Setelah itu kita tanda dan, petik, titik, petik, tanda dan. Yang selanjutnya kita menggunakan fungsi repeat. Jadi menunjukkan di sini kita keluarkan angka 0, petik, koma, berapa? 4 digit, dikurangi, kita menggunakan fungsi len, kita memotong dari nilai ini, dari nilai yang dari nomor transaksi, tutup kurung, tutup, digabungkan dengan nilai transaksi tersebut, maka enter, maka hasilnya kayak gini. Jadi untuk formulanya, jadi di sini VLOOKUP dia ini mencari dari data library-nya, kodenya, kemudian dikasih titik, jadi tanda dan ini penghubung antar rumus, tambah petik, kasih karakter di sini teks, kemudian tambah petik lagi tanda dan, kemudian repeat yang kita akan tampilkan 0 sebanyak 4 kali, dipotong, dikurangi dari nilai ini, len-nya berapa. Nanti kalau contoh kita sama dengan len, nah ini berapa keluarnya, adalah 1. Jadi kalau ininya dibuat ada 2 angka, maka di sini muncul 2. Jadi nilai 4 dikurangi 1, maka nolnya ada 3 kali. Setelah itu ditambah dengan nilai ini sendiri, itu hasilnya berupa kode ini sudah selesai. Selanjutnya kita membuat namanya di sini adalah nomor transaksi. Jadi ketika nomor transaksi ini diketik, di sini muncul, jadi nomor transaksi OL001 diketik, maka di sini akan keluar tanda X. Maka kita bisa menggunakan fungsi if di sini untuk formulanya. Ini sederhana. Jadi if jika nilai G di sini kode transaksi kosong, petik-petik ini kosong ya, koma, maka kita kosongkan. Kalau seandainya ada isinya, maka dia keluarkan tanda X. Ini hanya untuk kode warning kita, jangan diisi. Setelah itu kita di sini adalah untuk menampilkan, mengecek. Jadi kalau seandainya di sini akan keluar error. Jadi akan kita cek jika nilai jika nilai G ini kosong, ya maka kita keluarkan dari jika ini nilainya G-nya kosong ya, G7, G9. Nah ini, jika ini kosong, maka akan kita keluarkan dari nilai VLOOKUP-nya data sini berdasarkan RStock. Itu yang kita keluarkan. Maka jika tidak, maka kita tampilkan yang dari sini. Simpelnya. Jadi fungsi if yang kita gunakan. Jadi seandainya jika
G9 di sini kosong, maka ini akan dicek datanya. Database-nya akan dicek berdasarkan dari rstock. Jadi data di sini apakah kode ini itu ada. Kalau ada, maka ini diproses. Contohnya OL.001 enter, maka kan keluarnya Bimolila. Ini yang akan disimpan. Mungkin dari sini satu proses untuk tahapan dari pembuatan form memang yang agak rumit sih. Tapi ini bisa hasilnya 2 form yang menjadi satu. Jadi form inputan dan update stok saya buat menjadi satu stok. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke VBA-nya, kita masuk ke bawah. Di sini kita gunakan fungsi dari, kalau ini kita buat manual, nomor yang gunakan adalah nomor TR atau nilai transaksi. Jadi di sini kita akan logikakan bahwa jika nilai nama produk ini ada, jika kosong, mestinya jika kosong, maka kita kosongkan. Jadi ntar saya zoom dulu. Jadi jika nilai G yang kita cek kosong, maka kita kosongkan. Jika dia ada, maka ditampilkan nilai dari kode nomor. Itu yang dibuat. Setelah itu di sini ini akan mengacu pada data transaksi. Jadi ini kodenya. Jadi dia mengecek data transaksi, nomor akan tampilkan, jumlah kon, jadi jumlahnya dari ini yang akan ditampilkan berapa. Tuh. Jadi contoh kita ambil nama sama dengan kon Oke, kita coba ambil data dari sini sampai 50 apa. Jadi di sini berapa jumlahnya? Satu data. Jadi yang akan dikeluarkan satu data, maka data berikutnya adalah 2. Jadi karena kan nomor di sini di formula ini dia mulai kan 1. Jadi nilai 1 ditambah nilai konnya. Itu jadi untuk name manajernya. Oke, selanjutnya kita masuk ke proses kode transaksi. Jadi kode transaksi ini sama halnya dari ini, diambil dari library yang di atas. Jadi ini yang di copy ke bawah. Ini. Nah, ini yang di copy ke bawah. Cuma nilai repair-nya dia mengikuti dari nomor transaksi untuk di sini. Kalau yang di sini kita mengambil formula untuk VLOOKUP. Jadi VLOOKUP mengambil data dari sini. Oke. Ini mungkin proses untuk sederhananya. Untuk yang berikutnya kita menggunakan formula ini sama VLOOKUP fungsinya. Jadi VLOOKUP F18, kemudian rstock-nya kita mengambil dari data rstock, respon stoknya, kemudian mengambil dari kolom keempat. Setelah itu kita false-kan untuk data beli. Kemudian untuk yang stok, jadi ini formulanya. Jadi kita hapus dulu. Jadi kita menggunakan sum if. Nah, di sini ada formula yang sebentar kita zoom. Jadi sama dengan sum if buka kurung. Ya, ini ring. Ring di sini adalah fungsinya kita mengambil ringnya. Yang kita ambil ada ringnya, ring data. Jadi nomor transaksi di sini. Oke, kita F4 dulu, maka sisanya kita buat 5000 data. Jadi koma di sini ada kriteria dari data stoknya, diambil dari kriteria dari kode transaksi di sini.
koma, kemudian yang sum ringnya adalah mengambil dari data jumlahnya F4, kita kunci, kemudian kita ganti 5000. Oke, kurung enter. Maka hasilnya ini tinggal kita drag ke bawah. Dia akan ngikuti nilainya semuanya. Setelah itu kita akan, kalau seandainya dia kosong, maka kita kosongkan, maka kita keluarkan if di depannya sum if. Oke, kita cek if jika nilai yang kita pakai adalah ini dari G sama dengan kosong, maka kita kosongkan. Kalau tidak, maka kita keluarkan dari nilai tersebut, enter. Tinggal kita double klik. Nah, sudah. Jadi datanya kosong, tidak ada nilai angkanya. Jadi itu mungkin untuk yang tahap kedua, proses untuk pembuatan tabel di bawahnya. Ini juga sebagai alat bantu untuk membuat atau mengupdate kode transaksi. Dibanding kita menggunakan sebuah kertas yang sudah dicetak, ini mempermudah kita, dan ini nantinya akan dijadikan report laporan stok. Selanjutnya ini kita masuk ke sekarang ke menu editornya VB yang kita harus aktifkan, yaitu menu developer. Kalau belum tahu di mana menu developer, kita masuk ke option, kemudian customize ribbon. Ya, di sini kita aktifkan developernya. Kalau sudah saya aktifkan, maka oke. Setelah itu kita membuat namanya insert. Ini aktif control, di sini saya gunakan. Sudah saya buatkan. Kemudian kita di sini masuk ke properties. Di sini kita ganti namanya, antar mempermudah kita dalam proses pengkodingan. Selanjutnya kita untuk captionnya kita bisa ganti. Oke, kemudian masuk ke Visual Basic. Nah, di sini sudah saya kodenya saya sudah buat. Di sini adalah untuk menampilkan formnya. Jadi ada namanya form yang hidden ataupun lanjutannya, yang ini akan dibahas di tutorial kedua. Jadi yang pertama yaitu kita aktifkan di sini aktif workgroup sheet, yaitu rstock. Jadi kita aktifkan terlebih dahulu formnya. Setelah itu di sini sheet akan di rstock ini akan mengambil dari C5. Kita cek di rstock di C5. Jadi dia mulai dari C5 di sini. Setelah itu di sini akan dicek di sini. If jika is M3 active cell. Jadi dia akan mengecek posisi kosongnya sel di sini. False, maka dia aktifnya adalah nilainya 1,0, select datanya. Kemudian looping until, jadi dia melakukan looping sintak formula. Jadi jika dia true, maka dim answer, jawaban akan keluar kotak message box. Apakah ingin menyimpan data stok ini? Kalau yes, maka konfirmasi. Jika yes, maka ini akan diaktifkan kembali. Active cell value, jadi sel yang aktif yaitu dari sel sheet database stock untuk ring K7 yang kita masukkan. Di sini masuk ke stok, ini K7. Nah, ini dia K7. Jadi ini yang pertama yang kita ditampilkan. Jadi jumlah data. Jadi K7, oke. Setelah itu di sini muncul K7. Dari ini maka nilai K7 ini dia akan di value akan dimasukkan. Kemudian berikutnya di sini aktif
offset sell. Selanjutnya ini kata kuncinya, istilahnya kalau di database atau primary key-nya di sini. Setelahnya maka nilainya ini berurutan. Jadi ini adalah sel dari kolomnya. Jadi ini adalah nilai 1, 2 sampai selanjutnya. Jadi di sini untuk di R-stock maka ini nilai primary key-nya, ini nilai satunya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau seandainya ini ke belakang ya terus ke belakang. Di sini ini dari sheet stock. Dari yang keluar berikutnya adalah saya tampilkan adalah kode transaksi. Kode transaksi adalah K11. Coba kita cek K11. Nah, ini kode transaksi. Selanjutnya adalah K13 adalah mengambil data nama barangnya. Jadi kita tidak mengambil dari data sini, melainkan data sini. Kemudian berikutnya G5 itu 5 adalah jenis barangnya. Kemudian G11 ini adalah harga beli. Nanti G13 adalah jumlah pembelian. Setelah itu jika sudah memang iya, maka kita kosongkan. Ini fungsi untuk mengosongkan selnya. Jadi otomatis ketika sudah yes, maka ini setelah dimasukkan datanya, ini kemudian dihapus. Jadi G7, G9, G11. G7 coba dicek. G7 lah. Ini kode transaksi dihapus. Kemudian G9 dia G9. Nah, nama barang juga dihapus. G11 ini juga harga beli. Terakhir G13 adalah jumlahnya juga, ini akan dikosongkan. Kalau yang ini kita tambahkan di pertemuan berikutnya. Setelah itu jika jawaban kita no di message box-nya, maka sheet stock ini akan dikembalikan ke sheet stock tanpa ada proses penghapusan. Oke, kita kembali ke ini, kita uji coba untuk di sini obat-obatan. Ini kita hapus dulu. Maka OB001, nama barangnya adalah minyak kayu putih caplang, mungkin harga 15.000, kemasan sedang ya. Oke, jumlahnya ada 20. Kita jangan lupa ya, ketika kita sudah desain modenya sudah kepingin memproses, maka desain modenya kita off kan, maka kita bisa memfungsikan tombol simpan. Oke, kita simpan, maka ini akan kembali ke R-stock. Di sini adalah jawaban dari konfirmasi dari di sini, fungsi dari message box-nya. Apakah ingin menyimpan data stok ini? Coba kita cek. Nah, ini apakah Anda ingin menyimpan data stok ini? Yes. Ketika yes, maka dia akan menyimpan. Ketika kita no, di sini akan dikembalikan ke sini lagi tanpa menghapus datanya. Kita simpan yes, maka dia akan mengeluarkan datanya lagi di sini. Oke. Setelah itu coba kita kembali lagi. Ini kan tidak kembali, maka kita bisa gunakan fungsi yang ini. Kita aktifkan, dihilangkan. Jadi stoknya kita kembali ke stok. Coba kita lakukan. Jadi obat-obatan. Kemudian kalau nama barangnya obat merah 25.000. Oke, jumlahnya 10.
kita proses. Oke, di sini keluar. Nah, jadi cuma flash saja di sini mengecek database, dia dikembalikan kalau fungsi di sini kita aktifkan. Jadi sheet stock select. Jadi dari nilai setelah dibersihkan maka kita kembali ke data inputan. Jadi fungsi dari select ini. Jadi itu mungkin untuk part pertama dari tutorial saya untuk proses pembuatan stok barang toko yang nantinya di part pertemuan kedua kita akan membahas dari fungsi untuk pembuatan data transaksi, dan part ketiganya kita akan membuat laporan-laporan stok barang, laporan stok transaksi secara sederhana. Jadi itu saja mungkin tutorial kali ini. Jangan lupa untuk yang subscribe, dan terima kasih telah menonton dari awal hingga akhir untuk video tutorial ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.